Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Bel? Sehat Kak Bel? Alhamdulillah baik. Raffi, gimana kabarnya? Baik juga dong. Puasa nggak Kak? Udah buka sekarang. Oh gitu ya, bener juga. Oh my god. Jadi Raffi ingin wawancara sedikit aja Kak. Kan Kakak kalau Raffi lihat sering mengajar tuh, kelihatannya kayak seru banget. Itu di sekolah mana sih Kak? Oke, kalau ngajar itu aku tuh ngajar di Al-Kautsar. Kalau swasta. Kalau swasta. Itu udah tetap apa gimana Kak? Enggak, itu jadi masih training gitu ya. Oh, gitu. Jadi kayak probation sekitar setengah tahun. Oh gitu. Tapi udah pernah berapa kali pertemuan Kak? Sebulan ada nggak? Sebulan ada, udah. Oh, oke. Berarti udah mulai paham lah ya siklus ngajar ya Kak ya. Udah lumayan. Ya, jadi Pak Wayan bisa ya Pak Wayan ya. Jadi pertanyaan pertama aja langsung ya Kak ya. Ntar kemalaman. Oke, siap. Apa saja sih kendala Kakak yang paling sering ditemuin lah ketika Kakak itu ngajar di kelas? Yang paling sering ditemuin itu pastinya tentang semangat ini ya, semangat motivasi anak-anak. Karena kan biasanya itu dianggapnya bahasa Indonesia itu udah dilihatnya dari aduh bu apa teksnya itu terlalu panjang gitu kan. Tadi habis belajar MTK bu, udah sih bahasa Indonesia gak usah belajar, kalau nggak jam kos aja, kalau nggak kita curhat aja tuh bu, kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya memupuk si siswa buat tetap giat nih, tetap belajar bahasa Indonesia tapi dengan dikemasnya itu dengan cara yang seru, yang menyenangkan, jadi mereka nggak bosan kayak gitu. Oh gitu ya. Meningkatin motivasinya ya. Kadang terlalu menyepelekan ya bahasa Indonesia sementang bahasa sehari-hari ya Kak ya. Iya, karena teksnya juga panjang kali ya. Ada lagi Kakak? Sama sih paling ini ya terkait dari keadaan kelas. Keadaan kelas ya. Keadaan kelas itu kalau misalkan udah di jam-jam yang siang, yang kalau misalkan aku masuk ke ngajarnya di jam siang, itu mungkin keadaannya ya udah pada lusuh, terus juga terkait dari kebersihan kelasnya itu juga kayak udah mulai acak-acakan tuh, entah yang mungkin udah banyak sampah, apalagi kalau misalkan mereka istirahat, makannya di kelas, gitu kan. Biasanya kan pas kita masuk ya bau-bau ya makan inilah makan itu campur jadi satu, belum lagi kalau misalkan ya emang keadaan cuaca panas gitu kan, jadi emang kondisian kelasnya juga cukup kayak challenging sih. Apalagi mereka habis istirahat kan, jadi bawaannya tuh pengen istirahat terus ya Kak ya. Iya betul. Oke, yang kedua Kak, bagaimana dampak kendala tersebut terhadap proses pembelajaran dan pemahaman? Tadi kan yang pertama itu motivasi, nah itu apa dampaknya Kak? Karena masalah itu dampak yang terkenanya tuh apa? Dampaknya itu pasti males banget. Karena kondusif. Aduh, kalau di kakaknya? Kalau di kakaknya? Kalau dia punya mungkin belajarnya apa yang aku omongin mungkin butuh ekstra berkali-kali aku jelasin ya sampai mereka akhirnya paham kayak gitu. Karena kalau kayak sekali buat pengertian teks gitu aja. Nah mungkin mereka bakal kayak sudahlah kayak gitu kan. Tapi giliran ditanya, dipancing lagi, kita umpan balik itu apakah dia mengerti atau enggak, itu mereka kadang suka bingung gitu loh. Malah kayak apa ya bu kayak gitu. Jadi ya emang dia males. Baik, saya tahu, saya paham bu, gitu ya kali ya. Paham aja, padahal nggak paham gitu ya. Padahal nggak paham. Terus yang kedua Kak, dampaknya. Kan tadi pengkondisian kelasnya itu karena udah bau ini itulah, terus udah sampah di mana-mana gitu. Nah itu dampak di Kakak apa kira-kira? Dampaknya berarti kan kalau misalkan kita bersih dulu nih, entah sekedar kita buang sampah atau emang disapu dikit gitu kan, dampaknya kan waktu belajar kita berkurang. Oh, memakan waktu ya. Bener sih. Jadi memakan waktu ya walaupun sekitar 10-15 menit, tapi kalau misalkan ya emang kita harus ya ekstra belajar di hari itu ya cukup menguras waktu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga Kak. Apa solusi yang selama ini Kakak terapkan dalam mengatasi kendala tersebut? Nah, untuk yang pertama dulu tuh motivasi. Gimana Kak? Motivasi
pastinya kalau misalkan aku kan ngajar itu yang SMP. Nah biasanya anak SMP itu kan masih agak-agak kecil gitu ya, masih bisa diajak main games, kita main teka-teki kayak gitu. Nah biasanya untuk memancing motivasi, terus juga memancing biar mereka tuh nggak malas, aku pancing lewat games, entah itu kita tebak gambar, tebak kata, ataupun kita ini ya main games sekedar joget-joget kayak gitu. Oh gitu, kayak ice breaking gitu ya, yang lagi happening kayak ice breaking gitu. Tapi di awal karena di awal tuh ngaruh banget kan, karena kan emang motivasinya udah di awal tuh udah merasa lemas, merasanya males, capek. Jadi emang di awal tuh aku kasih lagi sebelum di pertengahan ada ice breaking lagi. Pernah pakai Kahoot gitu nggak Kak, atau Mentimeter gitu-gitu? Iya kayak gitu. Pernah. Cuman isinya terkait isinya harus melulu soal bahasa Indonesia. Jadi aku selingin pakai misalkan tebak gambar artis yang lagi happening, yang lagi mereka kayak gitu. Jadi mereka nggak sekedar nebak soal terus, tapi ada games yang emang entertain ya, yang menghibur kayak gitu. Jadi terpancing gitu ya, wah kayaknya gurunya nih up to date gitu ya. Gitu. Terus yang kedua gimana Kak? Apa tadi pertanyaannya? Yang apa tadi kan solusi Kakak tuh kan tadi. Solusi. Yang kedua kan tadi apa ya? Pengkondisian kelas. Tadi kan pengkondisian kelas ya. Ya solusinya tuh ya pastinya aku sebagai pengajar harus tepat waktu. Kalau memang nggak bisa tepat waktu, ya jangan telat kayak gitu. Oke. Jadi memang mungkin 5 menit kayak gitu kan, atau bahkan sebelum aku ngajar aku udah standby di situ di kelasnya gitu. Jadi aku tahu dulu nih, kayaknya anak-anak ini udah mulai berantakan kelasnya. Jadi 3 menit lah langsung gerak cepet kita beberes kayak gitu. Atau emang solusinya adalah setiap aku ngajar aku udah ngasih tahu dulu nih ke siswa-siswanya bahwa kalau misalkan aku ngajar, kebersihan itu harus utama, terus pengkondisian kelas itu harus utama. Jadi kalau misalkan aku ngajar lagi, kalau bisa sebelum aku masuk kelasnya udah rapi. Oh gitu, ngasih apa aturan rulesnya ya kayak untuk minggu kedepannya. Jadi pas sudah ngajar udah tet gitu, udah tinggal belajar gitu ya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah ada metode atau strategi tertentu yang menurut Kakak paling efektif dalam mengatasi masalah di kelas? Agak mirip sih. Agak mirip sama pertanyaan 3 ya. Strategi mungkin ke siswanya ya, gimana kita cara mentransfer ilmu itu gitu. Kalau dulu kan pas jam aku SMP gitu kan rata-rata kan emang guru yang sebagai pengajar, jadi segala ilmu itu ya di guru. Nah kalau sekarang kan udah merdeka, jadi memang kebebasan tuh ada di siswa kan, gimana dia mengeksplor kayak gitu. Jadi kalau di aku tuh strateginya lebih kayak mengedepankan merekanya. Jadi mereka yang banyak tanya, mereka maunya gimana pengkondisian kelasnya, mau kita diskusi kah, mau kita bikin kelompok, atau emang kita bikin duo. Jadi sebangku kayak gitu. Untuk presentasi kayak gitu, ataupun emang sekedar tanya jawab kayak gitu. Cuman kalau misalkan emang merekanya mau request nih, kadang kalau misalkan aduh kayaknya materi yang ini agak susah deh kayak gitu, mau request dong Bu kayak gitu kan, kayak kita bikin games ataupun kayak Kahoot tadi itu pemantiknya kita coba dulu dipakein Kahoot kayak gitu sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya gitu strategi. Oke. Lumayan mantap ya Kak strateginya ya. Udah gimana berpengalaman ya, sebulan aja udah ngajar ini. Alhamdulillah. Terima Kak. Bagaimana cara mencegah biar kendala tersebut tuh nggak terulang lagi gitu? Apa terus konsisten kayak gitu? Apakah harus ada perubahan lagi gitu? Pastinya kalau misalkan perubahan kayak gitu nggak cuma dari aku aja ya. Gimana cara kita, cara si siswanya juga memang ngerasa wah ini kayaknya seperti tanggung jawab kita nih buat memang belajar, buat emang motivasi kita harus bagus, terus juga
buat gimana caranya kondisi kelas ini emang harus rapi. Toh ternyata memang yang aku minta ke mereka itu baik untuk mereka kan. Jadi ya gimana caranya bondingnya aja sih, bonding yang terus gitu ya. Jadi kita kayak nggak ada gap. Kalau aku tuh kayak malahan kayak kawan gitu ya. Jadi kayak kita pun minta tolong pun nggak sungkan ke mereka kayak gitu. Betul sih. Utama banget ya bonding tuh ya, biar jadi kalau udah saling kenal jadi enak gitu ya ngajarnya ya, ngalir terus jadi gitu. kayak kita sama kawan gitu kan. Kalau sama kawan kan ya nggak yang harus kayak mana tertata baku banget ya, nggak harus kayak gitu. Tapi kita tahu wah ada Bu Abel nih kayak gitu, berarti harus beberes kayak gitu. Nanti kita mau main games atau apa, jadi harus dikondisiin kelasnya kayak gitu. Kesadaran merekanya juga. Oke, sangat baik sekali ternyata ya. Terus ini terakhir Kak, ada nggak dukungan dari sekolahnya gitu dalam membantu menyelesaikan masalah yang Kakak alamin itu? Misal kayak kan kalau magang pasti ada guru pamongnya gitu lah ya, kayak PPL gitu. Nah itu ada ininya nggak, apa namanya, kayak masukan gitu, dibantuin masalahnya gitu. Mungkin kayak yang guru senior sama guru BK-nya sih ya, yang istilahnya mungkin memang tahu paham cara psikologis sebagai pengajar juga ya, karena kan cukup challenge banget nih kita menghadapi berbagai macam sifat karakter manusia, apalagi siswa-siswanya masih kecil kayak gitu kan. Jadi ya pastinya sebagai guru yang menetap di sekolah sana kayak gitu, jadi guru emang udah guru asli sananya itu ya sangat membantu, dari mungkin sekedar menanyakan ataupun memang mereka memberi masukan terkait wah kayaknya fasilitasnya harus diperbarui, ataupun emang fasilitasnya harus minta lagi nih yang lain kayak gitu. Kan kayak misalkan keadaan kelasnya untungnya kan emang udah AC gitu ya, jadi kan nggak perlu panas atau geram. Mungkin kalau gitu kan bakal challenging lagi gitu. Alhamdulillahnya memang dari sekolahnya juga fasilitasnya udah sangat baik ya, jadi ya udah enak banget ya, mau pengen kahut segala fasilitas udah ada, sekolahnya bagus ya kayak. Iya. Betul. Berarti sangat terdukung lah ya Kak ya. Iya. Jadi mungkin itu aja sih Kak yang pengen Rapi tanyain. Oke, siap. Yaudah, makasih ya Kak Bel. Oke, sama-sama. Semangat Rapi. Oke. Semangat juga Kak. Lip ya, Pak. Ya lip.